Hello. Today I would like to presentation about material cross-culture understanding. The material is language and also culture. I get this material from cross-culture understanding, a handbook from Mr. Pandey. Yeah. And today I would like to presentation about culture. That is about definition of culture. Culture is come from Latin. Cultura means cultivation, di mana itu berarti kebudayaan, berasal dari bahasa Latin yaitu cultura, yang artinya bercocok tanam. Besides that, British anthropologist Edward Tyler first gave the definition of culture, which is widely quoted, is culture is that complex whole which includes knowledge, beliefs, arts, moral, law, custom, and any other capacities and habit acquired by man as a member of society. Di mana ada ilmuwan yang dari Inggris yaitu antropolog yang dari Inggris yang bernama Edward Tyler pertama kali memberikan definisi budaya yang dikutip secara luas yang menyatakan bahwa budaya adalah suatu yang kompleks yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kapasitas serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. And then we have from Newmark too, that is describe culture as a way of life of certain society which is expressed by certain language. Di mana ada juga antropolog lain yang bernama Newmark itu mendeskripsikan bahwa budaya sebagai cara hidup masyarakat tertentu yang diekspresikan dengan bahasa tertentu. Jadi menurut Newmark itu adalah budaya itu diekspresikan dengan bahasa tertentu gitu. And next, besides that, also anthropolog Clifford Geertz started that culture is a symbolic meaning system. It is a semiotic system in which symbols function to communicate meaning from one mind to another. Culture symbol encode a connection between a signifying from and a signaled meaning. Culture might also be defined as ideas, customs, skills, art, and tools which characterize a given group of people in a period of time. So, di sini menurut Clifford Geertz itu menyatakan bahwa budaya adalah sistem makna simbolik yang merupakan sistem semiotik di mana simbol berfungsi untuk mengkomunikasikan makna dari satu pikiran ke pikiran yang lainnya. Simbol budaya menyandingkan hubungan antara bentuk, pandangan, dan makna yang diberi isyarat. Budaya juga dapat didefinisikan sebagai ide, adat istiadat, keterampilan, seni, dan alat yang menjadi ciri sekelompok orang tertentu dalam periode waktu tertentu. Jadi menurut Clifford itu adalah sebuah budaya itu adalah menggunakan sistem simbolik. Jadi menggunakan simbol-simbol tertentu untuk berkomunikasi dengan pikiran satu dengan pikiran yang lainnya gitu. And then we have from Larson and Smelly describe culture is a blueprint. It guides the behavior of people in a community and is developed in a family life and help us to know what we can do as individual, that what our responsibilities as a member of a group. Jadi menurut Larson dan Smelly itu budaya adalah sebuah cetakan biru. Ini memadukan perilaku orang dalam komunitas dan dikembangkan dalam kehidupan keluarga dan membantu kita untuk mengetahui apa yang kita lakukan sebagai individu dan apa tanggung jawab kita sebagai anggota kelompok. Jadi menurut
Larsen dan Smalley itu adalah budaya itu adalah sebuah cetakan biru yang akan memandu diri kita untuk apa sih fungsi kita di dalam anggota tertentu dan apa fungsi kita di dalam keluarga dan apa fungsi kita di dalam diri untuk diri kita sendiri atau secara individu. Jadi seperti itu. And next, culture. From the standpoint of the contemporary culture anthropologists, culture is characterized by following yaitu dari sudut pandang antropologi, budaya kontemporer itu budaya yang dicirikan oleh 4 ciri dasar sebagai berikut, yaitu adalah firstly, culture is a kind of social inherence instead of biological heritage. Number 2, culture is shared by the whole community, not belonging to any particular individual. Number 3 is a culture is a symbolic meaning system in which language is one of the most important ones. Number 4, culture is a unified system, the integral parts of which are closely related to one another. Jadi dari sudut pandang antropologi budaya kontemporer itu menyebutkan bahwa budaya dicirikan oleh 4 dasar, yaitu budaya adalah sejenis warisan sosial dan bukan warisan biologis. Budaya dimiliki bersama oleh seluruh komunitas, bukan milik individual tertentu. Budaya adalah sistem makna simbolik di mana bahasa adalah salah satu yang terpenting. Kebudayaan adalah kesatuan sistem yang bagian-bagiannya tidak terpisahkan yang erat hubungannya satu sama lain. Jadi ada 4 dasar, yaitu adalah di mana budaya memiliki karakteristik tersendiri dan itu bukan secara biologis gitu loh. Dan budaya-budaya itu juga memiliki erat kaitannya, hubungannya antara satu dengan yang lainnya gitu. And next, masih still in culture. In general, culture can be divided into 3 categories. Secara umum, kebudayaan itu dibedakan menjadi 3 kategori. And firstly, material culture as a product human of manufacture. And number 2, social culture as the peoples from a social organization. Number 3, ideological culture including people's belief and values. Jadi yang pertama itu adalah budaya materi sebagai produk utama buatan manusia. Yang nomor 2 itu sosial budaya sebagai bentuk organisasi kemasyarakatan di dalam lingkungan organisasi kemasyarakatan. Nomor 3 yaitu budaya ideologis termasuk keyakinan dan nilai-nilai masyarakat. Jadi 3 kategori itu secara umum budaya itu dibedakan dengan 3 kategori. Yaitu next kita melanjut ke tentang culture norms, yaitu norma budaya, yaitu culture norm are rules of standard behavior accepted by members of society. Norms are divided into folk ways and mores. Norms are called folk way when the conformity to them is not considered vital to the welfare of the group and when the means of enforcing conformity is not very clearly defined. Jadi dalam budaya itu ada yang namanya norma budaya, yaitu adalah aturan perilaku standar yang diterima oleh anggota masyarakat. Nah, norma dibagi menjadi yaitu 2, yaitu adalah tata tertib dan juga adat istiadat. Norma disebut adat istiadat ketika kesesuaian dengan mereka tidak dianggap penting untuk kesejahteraan kelompok dan ketika sarana untuk menegakkan kesesuaian tidak didefinisikan dengan sangat jelas. Itu jadi
norma disebut adat istiadat itu adalah yaitu ketika kesesuaian dengan mereka tidak dianggap penting untuk kesejahteraan kelompok, dan ketika sarana untuk menegakkan kesesuaian itu harus didefinisikan dengan sangat jelas. Nah, sekarang kita belajar tentang budaya universal, yaitu culture, budaya universal. Culture universal are elements common to all human culture, regardless of historical moment, geography, or cultural origin. There is tension in cultural anthropology and cultural sociology between the claim that culture is universal, the fact that all human societies have culture, and that it is also particular. Culture takes a term those variety of forms around the world. Jadi budaya universal itu adalah elemen yang umum untuk semua budaya manusia terlepas dari momen sejarah, geografi, atau asal budaya. Ada ketegangan dalam antropologi budaya dan juga sosiologi budaya antara klaim bahwa budaya itu universal atau fakta bahwa semua masyarakat manusia memiliki budaya dan itu juga khusus. Budaya mengambil berbagai macam bentuk yang luar biasa di seluruh dunia ini. Dan menurut and according Cohen Joningrad 1990 categories culture universal into 7, namely language, knowledge system, social organization, life tool system, livelihood system, religion system, art. Jadi menurut Cohen Joningrad itu pada tahun 1990 mengkategorikan budaya universal itu menjadi 7, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup, sistem mata pencaharian, sistem agama, dan seni. Tiga, yaitu materi type of culture, yaitu adalah tipe-tipe budaya. The word culture doesn't mean just national culture, but the whole range of different types of culture. There's include number 1, cooperative culture, number 2, profession culture, number 3, gender, number 4, age, number 5, religion culture, number 6, regional culture, number 7, class culture. So, kata culture itu tidak hanya berarti sebuah budaya nasional, tapi keseluruhan ragam jenis budaya yang berbeda. Ini termasuk seperti budaya perusahaan, misalnya budaya Apple dan budaya Microsoft, atau budaya dari perusahaan kalian tersendiri. Atau nomor 2, budaya profesional, yaitu misalnya seperti budaya dokter, pengacara, yaitu nomor 3, budaya gender, yaitu perbedaan antara pria dan wanita. Itu kita bisa lihat dari cara berpakaiannya atau cara dari rambutnya atau apanya gitu. Selain itu udah jelas kelihatan perbedaannya. Itu dari umur, yaitu perbedaan, atau age, itu adalah umur, yaitu perbedaan antara muda, parubaya, dan orang tua, dimana kalau di Indonesia tersendiri, kalau anak muda dengan bertemu dengan orang tua, kita harus hormat, itu istilah. Nomor 5, budaya religius, yaitu seperti budaya agama kita sendiri, ya, seperti kayak Hindu, Katolik, Islam, Buddha, gitu. Nomor 6, budaya daerah, yaitu misalnya seperti budaya Barat dan budaya Timur, itu jelas sangat berbeda. Yaitu misalnya kita bilang aja di Indonesia juga udah banyak perbedaannya, misalnya kayak budaya di Sumatera, itu berbeda dengan budaya yang ada di Jawa, dan juga berbeda dengan budaya yang ada di Bali. Nomor 7, budaya kelas, misalnya kelas pekerja, kelas menengah, kelas atas, yaitu ya dilihatlah kayak orang kaya itu budayanya bagaimana gitu misalnya. Next, yaitu adalah culture. Number 4 is culture patterns of behavior atau pola perilaku budaya.
Culture have widely characteristic, but such partners for living according to some anthropologists have universal characteristics. George Peter Murdoch in Tamasow, 1986, mentioned 7 cultural patterns of behavior, namely, number 1, they originate in the human mind. Number 2, they facilitate human and environmental instruction. They satisfy human basic needs. They are communicative and adjust to change in external and internal conditions. They tend to form a consistent structure. They are learned and shared by all members of the society. They are transmitted to new generation. Jadi, budaya itu memiliki karakteristik yang luas. Tetapi pola kehidupan seperti itu menurut beberapa antropologi memiliki karakteristik yang universal. Menurut George Peter Murdoch dalam Tamasow tahun 1986 menyebutkan 7 pola perilaku manusia, yaitu perilaku budaya gitu, yaitu mereka berasal dari pikiran manusia, mereka memfasilitasi interaksi manusia dan lingkungan, mereka memenuhi kebutuhan dasar manusia, mereka bersifat kumulatif dan menyesuaikan dengan perubahan kondisi eksternal dan internal, mereka cenderung membentuk struktur yang konsisten, mereka dipelajari dan dibagikan oleh semua anggota masyarakat, mereka diturunkan ke generasi yang baru. Jadi secara umum itu pola perilaku budaya itu seperti yang dijelaskan oleh George Peter Murdoch itu adalah ada 7 yang seperti yang saya bilang tadi itu. Nah, sekarang kita masuk ke language. Di mana menurut Sapir 1921 bahasa adalah metode mengkomunikasikan gagasan, emosi, dan keinginan yang murni, manusiawi, dan non-naruliah melalui simbol-simbol yang diproduksi secara sukarela. Yaitu bahasa adalah bagian dari budaya dan bagian dari perilaku manusia yang seringkali dianggap bahwa fungsi bahasa adalah untuk mengungkapkan pikiran dan mengkomunikasikan informasi. Bahasa juga memenuhi banyak tugas lain seperti menyapa orang dan melakukan ibadah dan lain-lain. To language, part of language culture. Jadi dijelaskan di sini ya. Nah, bahasa. Hubungan bahasa dan budaya. Yaitu language and culture are intertwined because language is an outcome or result of a culture as whole and also a vehicle by which the other aspects of culture are shaped and communicate. Jadi bahasa dan budaya itu saling terkait karena bahasa merupakan hasil dari suatu cara keseluruhan dan juga sarana yang dengannya aspek budaya lainnya dibentuk dan dikomunikasikan. Jadi ada 3 fungsi utama dari bahasa. The 3 major function of language are: number 1, language is primary vehicle of communication. Number 2, language reflects both the personality of individual and the culture of history. In turn, it helps shape both the personality and culture. Number 3, language makes possible the growth and transmission of culture, the continuity of society, and the effective functioning and control of social group. Jadi ada 3 fungsi bahasa, yaitu adalah yang pertama, bahasa adalah kendaraan utama komunikasi. Nomor 2 adalah bahasa mencerminkan kepribadian individu dan budaya sejarahnya. Pada gilirannya ini membantu membentuk kepribadian dan budaya.
Nomor 3 itu adalah bahasa memungkinkan pertumbuhan dan transmisi budaya, kelangsungan masyarakat, dan fungsi serta kendali kelompok sosial yang efektif. Hubungan antara bahasa dan budaya, yaitu the relationship between language and also culture. The function of language is so important in communication that it's even exaggerated by some scholars. The most famous one is the hypothesis concerning the relationship between language and culture, which Ninda and Tabor 1982 regards as misconception, constructing seriously difficult for cross-cultural understanding. Jadi fungsi bahasa begitu penting dalam komunikasi, bahkan lebih-lebihnya sebagai seorang ulama yang paling terkenal dengan hipotesis tentang hubungan antara bahasa dan budaya menurut Nida dan Tabor pada tahun 1982. Anggap sebagai microspace. Miskonsepsi yang merupakan kesulitan serius untuk pemahaman lintas budaya. Ya, masih di the relationship between language and culture. Jadi the relationship of between language and social culture, yaitu we can summarize the relationship between culture and language as the following. Language is a key component of culture. It's the primary medium of transmitting much of culture. Without language, culture will not be possible. Number 2, children learning their native language are learning their own culture. And second language also involve learning a second culture to varying degrees. Number 3, language is influenced and shaped by culture. In it reflects culture. Next, cultural differences are the most serious, are causing misunderstanding, unpleasantness, and even conflict in cross-cultural communication. Kita bisa meringkas hubungan antara budaya dan bahasa dapat diringkas sebagai berikut. Bahasa adalah komponen kunci dari budaya. Ini adalah media utama untuk menyebarkan banyak budaya. Tanpa bahasa, budaya tidak akan mungkin terjadi. Anak-anak yang mempelajari bahasa ibu, mereka sedang mempelajari budaya mereka sendiri. Mempelajari bahasa kedua juga melibatkan mempelajari budaya bahasa kedua dengan derajat yang berbeda-beda. Bahasa dipengaruhi dan dibentuk oleh budaya, itu mencerminkan budaya. Perbedaan budaya merupakan wilayah yang paling serius, menyebabkan kesalahpahaman, ketidaknyamanan, bahkan konflik dalam komunikasi lintas budaya. Okay, that's all about my presentation. If I do some mistake, please give me apologize. Jadi sekian materi yang saya bisa sampaikan tentang budaya dan bahasa. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan thank you dan terima kasih. Bye.